Ya, aku sih cuman dengar dari dia doang, dia yang tukang itu udah ngelapor ke situ. Tapi malah dari pihak yang ada, mungkin kedengaran dari pihak yang geng satu lagi ya kan, itu malah marah-marah, kenapa sih mesti lapor gitu, mesti lapor. Ya karena nggak digaji. Sebenarnya ya, yang tinggi ya di sini doang, Mbak, sama di yang di pusat-pusat kayak di Cikarang sama di sini doang yang mahal. Tapi kalau yang di daerah-daerah ya begitu, ada juga yang 2 jutaan, tapi kualitasnya ya. Itu buat kan itu jualan apa namanya, nama kali. Jual nama. Kita kasus itu, misalkan sebenarnya yang santri gratis banyak gak sih? Santri gratis yang pinjaman. Santri yang gratisnya inilah yang nggak bayar. Paling kalau yang di sekarang nih tempat yang baru itu sekitar 16-an. Itu boleh pinjam dari yayasan, Pak. Masih? Santrinya pinjam dari yayasan. Maksudnya yayasan ini dibawa ke laku supaya tinggalin sini. Itu untuk biar jadi jualan rumah. Iya, Pak promo. Santri barunya baru 6 orang. Oh, ada pesantren baru. Ada. Bukan pesantren, apa namanya? Tempat baru yang sekarang namanya beda. Namanya beda. Jadi jualan lagi. Jualan nama. Ya. Kelihatan ada anak santri gratis. Jadi iya. Jadi tuh Kalau yang di dakunya sendiri yang di pusat ini yang gratisnya ada nggak? ada jadwalnya pengabdian. Oh, yang pengabdian itu. Kasih. Dari pengabdian kan tadinya bayar. Iya. Jadi ada yang beasiswa juga, pada dari yayasan itu, tapi kan anak tertentu doang. Yang benar-benar pintar, yang benar apa baru. Ada yang udah jadi apa gitu? Lulusan di situ. Lulusan itu banyak ya dia. Tapi mereka tuh nggak, ya udah ada apa kalau mereka lulus itu nih ya jadi orang ya malah disamperin sama dia. Disamperin gimana? Samperin ke tempat saya, ada ke Tokyo nih, ada alumni sana yang ngundang dia, malah ngebahas bisnis, malah minta sumbangan. Lucu loh. Jadi yang di Tokyo itu sebenarnya yang cerita-cerita itu sebenarnya santrinya dia. Itu karena gini, karena yang sekolah di itu kan memang orang-orang kaya. Iya. Kalau anaknya sukses sebenarnya nggak aneh, karena memang bapaknya kaya gitu. Iya. Jadi bukan karena dia lulusan pesantren sana terus jadi sukses, bukan. Karena kan emang setarnya berbeda lah. Iya. Misalkan mas setarnya ini dari kampung Cipondo misalnya, di dalam ini setarnya di Jakarta. Iya. Jadi ya udah jalan. Udah dulu ya. Tanpa di pesantren pun udah kaya, udah bisa dijamin sukses sama orang tuanya gitu. Ini mau sekolah keluar negeri nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya kan gitu ya. Kadang kan memang mahal itu. Orang yang sekolah di sana kalau nggak sukses aneh, karena bapaknya kaya gitu. Iya. Jadi gini Bang, yang santri yang dari yayasan itu ada, cuman supaya Basnas masuk. Jadi ada nggak yang miskin gitu, yang yatim piatu, terus sukses? Setahu Mas ini sukses misalkan jadi apa kayak? Ada apa ya? Yang miskin gitu ya. Ada awalnya. Tapi dia tuh nggak ngakuin kalau lulus di situ. Di luar negeri dia di luar negeri, di Afrika. Datang ke sono. Diminta sumbangan. Sumbangan. Aduh. Lucu banget. Itu yang jaga-jagain ini balik lagi ya. Itu yang jaga-jagain yang demo itu dibayarnya berapa? Saya lagi di luar kota itu. Tapi dengar cerita. Nggak dengar cerita, saya mau keluar kota jalan. Nggak, bukan kerjaan saya kan. Maksudnya dengar cerita dari teman-teman yang jaga? Iya, teman-teman yang biasa anak kopian. 150 Pak. Ada juga nggak dibayar. Ada yang dibayar juga. Suruh jaga itu. Suruh jaga, bahkan lagi ngejagain lagi jagain tempat bisnis ya kan, lapak disuruh jagain. Mana sampai lagi rame. Padahal makan sebenarnya kan yang datang ibu-ibu kan. Iya. Mau diapain ibu-ibu coba? Apa aja berapa biji? Iya. Cuma berapa ya? Setahu saya sih cuma
Ya cuma yang bikin konten aja kan itu ya. Iya. Bapak-bapak. Yang lain kan ibu-ibu kebanyakan. Iya. Atau yang dari batu bara kan udah sepuh-sepuh itu udah kakek-kakek. Ya kayak Semua diapain mereka? tahu. Disuruh ngapain sebenarnya jaga itu? Supaya nggak masuk rumah apa, terus juga supaya ngalangin aja gitu. Ya kan emang nggak akan masuk rumah. Karena kan itu dikawal sama pengacara. Ya namanya pengacara itu tahu batasan mana yang nggak boleh. Dianya lagi keluar lagi keluar negeri. Minta dana. Gitu. Oh itu nyari dana. Nyari investor gitu. Investor. Terus kenapa? Ini pertanyaan aja ya. Ini soal di sini di Tangerang itu, di Tangerang kan dia Tangerang kota kan posisinya ya. Karena kan dia istri saya lahir di Tangerang kota ini. Posisinya emang di Tangerang kota ya. Kenapa dia nggak mencalonkan di sini? Kalau di sini, ya sini tahu semua dia apa gimana wataknya. Bahkan bapak kalau iseng-iseng aja bapak kesana tanyain samping-sampingnya. Jalannya kayak gimana? Itu aja bang dibayar kalau nambah bayar DP doang. Tanah-tanahnya itu. Ah? Tanahnya. Tanahnya baru DP doang pak, orang situ. Oh mas itu ada yang ngomong gitu. Apa? Ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong di situ tetangga saya, apa teman-teman udah bestie saya di situ, udah teman dari kecil kan. Bilangnya gimana? Itu mah cuma DP, belum masuk situ. Kenapa masuk itu emang? Itu kan kasus itu, tetangga-tangganya belum bayar. Iya. DP doang ya kan, tapi saya foto wassalam. Kalau dia tuh di sini tuh udah tahu semua sifatnya dia itu gimana. Jadi kalau dia mencalonkan di Tangerang, Nggak bakal menang. nggak bakal menang gitu. Kalau pakai uang pun nggak akan menang. Nggak bakal menang pak, karena apa utangnya banyak untuk orang sini. Mungkin jadi kalau dia mencalonkan di sini banyak yang memprovokasi, jangan pilih orang dia punya raja hutang gitu. Iya banyak pak. Apalagi orang sekitaran Cipondo, sekitarnya tahu semua sifat dia, Polres tahu semua. Jadi nggak berani mungkin ya. Nggak berani. Tapi memang kalau di Jakarta Timur dia akan menang. Nggak mungkin lah menang lah. Karena kan saingannya artis banyak tuh. Oh iya. Artis-artis kan kayak Aldi Taher aja nyalonin itu. Iya tergantung sih itu emang nggak tahu nama jabar siapa kagak di situ ya. Orang kasus Kalibata aja belum beres. Kan gini ya. Kan itu nanti lawannya artis-artis tuh. Ada yang dari PAN. Ada kan yang dari PAN saya nggak tahu sih di Jakarta Timur apa aja. Apalagi ada yang dari PSI gitu kan. Jadi itu kalau mencalonkan Jakarta Timur itu berat. Mungkin nggak sih uang karyawan ini yang dipecat di PHK ini itu pengurangannya buat biar nambah untuk pencalonan itulah. Ya bisa juga sih. Terus saya belum tahu juga sih pak. Kayak sih emang dari situ uangnya. Karena kan yang dari Python aja kan nggak dibayar habis jual apa namanya gedung itu kan nggak dibayar lagi. Udah dicicil sekali. Kalau nggak salah sekali atau 2 kali apa. Sampai sekarang nggak dibayar lagi. Ada protesnya, saya nggak tahu mungkin mau dilaporin lah Python-nya ke. Dari unit bisnis juga udah masuk laporan pak. Unit bisnis sama unit pesantren juga ada laporan. Jadi kita yang karyawan-karyawan yang 200-an lah yang dipecat itu mereka melaporkan kemana? Iya, melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja karena mereka nggak mendapatkan haknya. Nggak mendapatkan haknya. Iya. Selain gajinya mungkin di rapel itu ya di ini, dia juga nggak dapat uang pesangon. Uang pesangon nggak ada. Kalau di pulau kan ada yang sebenarnya ngombokin pakai uang pribadi, itu belum cair juga. Itu udah laporan? Udah sih katanya. Itu gimana tanggapannya? Ya aku sih cuman dengar dari dia doang, yang tukang itu udah ngelapor ke situ. Tapi malah dari pihak yang ada, mungkin kedengaran dari pihak yang satu lagi ya kan, itu malah marah-marah, kenapa sih mesti lapor gitu, mesti lapor. Iya karena nggak digaji. Iya karena nggak digaji.